Ini ada yang mau gue tekenin dulu ya. Jadi uang yang masuk ke kripto itu kan kalau misalnya kita diinvestasi di saham tuh dibilangnya uang yang siap hilang kan. Kalau ke kripto tuh sebenarnya kita sebut yang beda, yaitu uang yang kalian siap kena drawdown 70% sampai 80%. Kenapa? Karena Bitcoin pun akan ada waktunya drawdown. Kita lihat CAGR-nya kan tinggi sekali, ya. Bisa 150 sampai 300% ke depannya. Itu historical. Mungkin yang nanti ke depannya bakal turun 50%. Tapi harga yang harus dibayar untuk return absolut yang tinggi seperti itu adalah apa? Volatilitas. Jadi ketika kalian udah decide ke kripto, kalau saham kan enggak. Kalau kripto tuh uang yang kalian siap hilang. Bukan siap hilang doang, siap turun 70%. Misalnya 100 juta disisihkan. Siap nggak 100 juta jadi 30 juta? Karena akan ada waktunya seperti itu. Kripto itu pasti volatil. Asetnya nggak bisa naik terus kalau dia nggak volatil. Aset yang stabil ya dia nggak akan, returnnya nggak akan pernah besar. Nah, karena kita lihat kripto siklusnya unik. Kenapa dia bisa 30 juta dari 7 miliar? Karena kira-kira 2021 tuh begini, ya kan? 2024 tuh altcoin tuh begini, sekarang begini turun. Sekarang tuh lagi di sini nih. Kira-kira gambar altcoin tuh begini sebenarnya. Ketika 2021, oh itu benar-benar semua orang masukin duitnya. Kenapa? Karena US kan ngasih stimulus ke masyarakatnya. Semua orang dikasih $1.000. Apa yang terjadi? Ya dicemplungin. Apakah sekarang ada gituan? Enggak. Jadi kan kita lihat suku bunga kan tinggi kan. Plus juga diturunin dulu kemarin. koinnya nggak sebanyak sekarang. Iya. Pilihan tuh dikit dulu. Pilihan dikit. Dulu dikit. Sekarang pilihan berapa? Ada berapa? 20 juta lebih. Ini kita masih ngomong yang masih bisa di trade ya. Iya. Kira-kira bisa di trade itu udah 20 juta. Tapi kalau yang udah bikin nggak jelas kita nggak tahu. Miliaran kali ya. Tapi yang bisa at least di trade itu udah 20 juta koin. Ini 20 juta koin sekarang. Di sini. Jadi pilihannya banyak sekali. Uangnya tambah sedikit. Pilihannya tambah banyak. Otomatis apa? Banyak yang turun. Iya. Gitu. Makanya kita selalu saranin simple ya. Kalau kalian masih mulai, itu biasa 70% selalu di Bitcoin. Kenapa? Karena kripto tuh gini, kripto tuh secara directional, itu pasti benar. Karena ini kan teknologi yang bakal ngubah dunia. Ini kepercayaan gue, teknologi pasti ngubah dunia. Jadi kalau secara directional, maksudnya apa? Kita time frame panjang, 10 tahun, 20 tahun, kripto sendiri tuh pasti benar. Nah, tapi jangan jadi orang yang salah kayak gue di tahun 2018. Ya. Gue tuh beli IOTA, Augur, Made Safe Coin, banyak lah. Tapi yang paling gede tuh di IOTA, itu gue hilang semua duitnya. Itu koin top 10 semua, kalian nggak ada yang tahu namanya itu sekarang. Karena itu cara kerjanya, gitu. Jadi kalau kalian nggak kehilangan token kalian, kalian pasti menang. Karena kalau ditarik panjang, ini asetnya akan jauh sekali. Makanya, kenapa 70% Bitcoin? Itu supaya nggak hilang asetnya. Karena ini yang stay, gitu. Yang ini kalau untuk pemula ya, 20% ini kalian bisa pilih. Ini yang besar-besar, antara bisa ETH atau Solana. Atau Sol, atau misalnya BNB. Yang udah terjamin lah. Tapi BNB bisa hilang nggak? Bisa. Kalau misalnya Binance kenapa-napa, CZ kenapa-napa, ini hancur. Ini CZ nih, kena penjara habis lagi. Iya. Gitu. Jadi, kalian cari, mungkin di sini nih. Nah, tesisnya kenapa orang banyak masuk ETH? Ini kan bisa diprogram waktu itu. Beda seperti Bitcoin. Kenapa akhirnya orang Solana? Karena ini lebih retail friendly, kesannya lebih retail base. Gitu. Nah, mungkin 10% ini baru uang bebas nih. Ini yang gue saranin. Karena orang kayak gue sama dia juga gatel. Kita juga pasti cari gitu loh, barang-barangnya. Jadi nggak apa-apa kalian bisa misalnya antara 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Ini uang main-main nih sisanya. Kemungkinan kalau kalian masih di awal-awal, nggak ngerti risk per trade segala macam, kemungkinan ini tuh jadi 0. Nah, tapi kan ininya naik nih, 2-3 kali. Ini mungkin udah naik 2 kali juga. Ya. Ini 2 sampai kalau soalnya mungkin 6 kali. Untung nggak overall portofolio? Pasti untung. Jadi secara directional kalian tuh pasti untung. Cuman kalau kalian dapat emang begini yang hoki, yang muncul, misalnya lu nangkap Aster kemarin, lu nangkap Hyperliquid, YLFI, ya kan? 16 kali itu. Kalau ikut dari apa? Ya. Presale Kita kan pertama ikut ya. dari presale ya, 16 kali itu naiknya. Walaupun kalau kalian cari kan turun kan, tapi itu udah 16 kali naiknya. Nah, tapi uang yang kalian masukin di semua ini, yang 70, 20, 10 ini usahakan uang yang kalian siap minus 70%. Semua di kripto. Jadi gimana caranya kita dapat uang di kripto? Misalnya pengusaha. Berapa uang yang lu siap minus ini? Nah, uang yang siap minus ini masukin sebanyak-banyaknya. Tapi yang siap ya minus. Karena kita juga masuk ke kripto, kita siap minus. Iya. Kita punya stabilitas cash. Siap hilang Kita ke nol bahkan. siap hilang gitu. Uangnya itu kita siap hilang. Jadi kita tuh udah desain hidup kita, di mana kalau portofolio kita yang kalian ada di sini, yang kita kelola sekarang ini, kenapa-napa, kita tuh nggak bakal jadi orang susah. Gitu. Ya. Jadi harus dibikin fondasinya dulu.
yang rapih. Sebelum kalian masuk ke sebuah aset, jangan berharap ini untuk jadi tempat buat jadi kaya, enggak. Ini tempat untuk ngalahin tradisional pasti. Kenapa? Karena kalau secara directional dunia, emang kripto tuh masuk salah satu aset yang paling bagus. Kenapa? Karena ini masa depannya uang kan. Nggak ada yang lebih opportunity yang lebih gede dari kripto. Yang lain tuh akan masih ketinggalan. Ya mungkin kripto dan AI lah kita sebutnya. Cuman AI unlikely, kalian bisa dapat barang tuh hampir nggak mungkin. OpenAI kalian nggak bisa masuk. Ya kan? Grok kalian nggak akan kasih. Elon Musk nggak kasih kalian masuk. Bitcoin ini semua orang lomba. Ya kan? Semler Scientific baru diakuisisi lagi kemarin. Ini lagi lomba. Jadi 2025 sampai 2035 menurut gue ini digital gold rush. Semua orang akan lomba untuk bikin portofolio seperti ini. Jadi kalau secara directional udah bener, jangan sampai kalian kehilangan uang kalian. Apalagi jangan sampai kehilangan tokennya. Harus dijaga, jangan seed phrase-nya bocor tuh. Nggak nonton modul. Crypto custody ya kan? Mungkin ada tambahan tuh dari Bro Kakak. Manajemen porto. Jadi memang kebanyakan teman-teman yang kena di 2024 ya, Maret April itu memang drawdown. Apalagi kalau teman-teman yang nggak bisa pakai aset alokasi yang benar. Karena alokasi itu jauh lebih penting daripada pilih aset apa. Karena kalau kita 70% di Bitcoin, ya kita tutup mata aja pasti naik. Kan yang kita cari itu adalah return yang mengalahkan Bitcoin-nya. Tapi kan kita nggak bisa itu semua dong. Otomatis kalau teman-teman all in ya, di satu altcoin, ya all in lah ke hyperliquid, terus dia naik 50 kali lipat. Ya teman-teman kaya, asetnya naik 50 kali lipat. Tapi kan kita nggak siap dengan skenario what if, ya itu ke nol. Hilang semua duitnya. Coba lah seperti Aster kemarin ya. Misalkan bangun di tweetnya CZ itu pasti naik 11x. Kalau semua duitmu kamu taruh ke situ, ya 100 juta kamu punya duit. Ya jadi 1,1 miliar. Cuman pertanyaannya, kamu kan baru tahu itu hari ini kalau itu naik 11 kali lipat. Ya. Itu yang menimbulkan yang namanya hindsight bias. Di hari H itu kamu nggak ngerti itu bisa naik 11 kali lipat. Bisa aja dihack Twitternya. Terus tiba-tiba besoknya turun 60%. Kamu hilang setengah duitnya. Betul. Apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa. Itulah kenapa ya kita 70% ya fokusnya itu di sesuatu yang pasti naik dalam jangka panjang. Sementara 30%-nya kamu coba cari yang namanya alpha. Ya. Betul. Beda juga dengan yang Ibu tadi bilang. Ya, kan bilang tuh setiap kali oh saya nge-call apa. Itu masuk. Coba diteliti lagi dan dilihat lagi dengan yang saya post di Discord. Apakah yang saya call itu benar-benar secara official saya buat tesisnya atau itu requestan orang ketika live? Atau itu requestan member ketika live? Ya. Jadi teman-teman harus tahu juga ya kenapa live ya yang di dalam itu dibuat lebih kurang. Itu kita membatasi yang namanya teman-teman terjebak dalam paradox of choices. Kalian-kalian sendiri kan yang minta, Prof tolong bahas token ini. Dibeli. Ya saya bahas kan request kalian. Sama juga kan ketika margin call. Ya. Kalian kan tanya, token A gimana nih? Ya di minggu itu sesuai data, fakta, dan angkanya waktu itu ya bullish. Ya. Kalau 2 minggu lagi turun bisa nggak? Bisa dong. Tapi kalau saya setiap hari live, terus kalian request 20 koin, ya kalian kalikan 30 ada 600 koin. Ya, betul. Dalam 1 bulan. Apakah kalian mau masuk 600 koin itu? Jawabannya nggak mungkin. Itulah kenapa ya kita desain informasinya supaya teman-teman ini tidak terjebak dalam yang namanya paradox of choices. Betul. Apa yang kita post 3 bulan terakhir ya di pojok saya, BNB, naik nggak? Naik. XRP, naik nggak? Naik. Avalanche, coba lihat hari ini, naik nggak? Naik. Jadi informasi yang dibatasi itu untuk memfilter supaya kita main di quality only daripada di quantity. Ya. Karena kan kalian sendiri yang minta. Kalian dapat nih dari Twitter baca ini, tolong dong ini dibahas ya. Kita bahas by request. Tapi apakah saya punya conviction? Apakah saya juga tahu riset itu mendalam? Apakah saya juga investasi di sana? Jawabnya belum tentu. Bisa juga enggak, karena kan by request. Karena kita punya universe kita sendiri. Jadi sama, kalau misal di saham, itu biasa kalau analis saja, ya di fund tuh ada namanya universe. Contoh, dia cuma bahas banking, dia cuma bahas consumer good. Kita juga nggak tahu semua layer 2 yang ada di dunia. Nggak mungkin ada satu manusia yang bisa tahu semua. 20 juta kok koinnya. Ya. Yang baru dibikin layer 2-nya Bitcoin sekarang, emang kalau ditanya orang tahu sekarang apa? Nggak tahu. Gitu. Ya developer lamanya Bitcoin lagi bikin layer 2 lagi. Apakah gua tahu koinnya? Tahu. Gitu. Tapi apakah gua ikutin teknologinya sekarang dalam? Yang nggak tahu, kita masih ada kesibukan yang lain gitu.
Ya, selain dan cover begitu. itu tadi ada 20 juta gimana cover semuanya kan? Ya, nggak mungkin bisa di cover semua. Nah, bahayanya apa dengan portofolio yang seperti itu? Ini konsep namanya volatility drift. Ya. Nah, jadi kalau orang kira BP itu kadang banyak apa salah gitu dalam pemikirannya ya. Ini konsep kalau kalian belajar di fund-fund besar pasti diajarin namanya volatility drift. Ketika uang kalian misalnya 100 nih, itu kalian minusin 10%, itu akan jadi berapa? Menjadi 90. Nah, tapi kalian mikir, oh posisi saya sama nih, ya kan? Misalnya koin A lah, kita jangan ngomong pakai 100, kita ngomong koin A. Koin A turun 10, naik 10, BP dong. Salah. Ini naik 10, ini kalian naikin 10, kalau misalnya dapat 10%, jadi 99, minus 1 kan akhirnya. Ini namanya konsepnya volatility drift. Ini bahaya sekali. Gini aja kalau kalian nggak paham ini, mau main trading, lupain aja, mending beli Bitcoin aja. Gitu, kalian harus sadar diri. Karena finance itu bukan industri yang gampang gitu. Ini sangat matematis, sangat banyak strategi gitu. Market neutral, delta neutral. Ya. Kalian harus paham banyak konsep derivatif itu apa, cara ngitungnya seperti apa. Kalau kalian nggak ngerti seperti itu ya sulit gitu. Tadi aja kalian kira turun 10 naik 10 BP. Enggak, kalian minus 1. Ini kalian lakukan dalam skala yang tadi, portofolio banyak. Akhirnya pasti bencana. Itu yang kita bilang kenapa? Ya udah kita mainnya sederhana, 70% itu di anchor aset, 20 itu di yang mungkin naik 10% bebas. Karena kenapa? Ini kan nol juga nggak apa-apa. Ya. Ya sebenarnya kalau kita ngomong ya ini kan sebenarnya risk ya sama tingkat ya portofolio atau posisinya. Dalam artian teman-teman harus paham ya, semakin sedikit ya yang kita pilih ya, itu risikonya itu sebenarnya semakin besar ya. Tapi kalau kita semakin diversify, risikonya dia akan semakin menurun. Sehingga angka yang paling pas itu ya teman-teman, itu 5 sampai 10 ya, dari 30% yang teman-teman punya. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau misalkan kita hanya memilih satu ya, itu resikonya tuh tinggi sekali. Ya. Contoh misal all in ke BNB, Zizi kena. Ya. Pantera all in ke Toncoin. Kena Habis kan? itu Pavel Durov ketangkep. Nol. Ya. Jadi risiko itu akan semakin tinggi seiring dengan kita itu tidak melakukan diversifikasi. Tapi kalau semakin banyak diversifikasi kita, risiko kita mengecil, tapi potensi returnnya juga pasti mengecil. Karena Betul. apa ya? Karena portofolio supermarket ya. Kenapa nggak beli top 100 saja di coin market cap? Yap. Ya kan? Itu risikonya emang jauh lebih kecil. Tapi grow nggak portofolionya? Saya yakin paling cuma grow 5% setahun ya. Ya. Iya kan? Dan Nah, ini, ya jadi, dan banyak diversifikasi itu penting untuk beda aset kelasnya. Karena kalau kalian sama di kripto, ini akan ketariknya barang-barang semua nih. Kalian harus paham. Yes. Kalian beli 10 koin itu nggak diversifikasi. Kalian diversifikasi itu misalnya porto kalian kayak gini, kalian beli Bitcoin nih. Ini diversifikasi ya. Kalian ada Bitcoin, kalian ada Nvidia. Kalian beli misalnya BCA. Terus kalian beli US Treasury, ya kan? Terus kalian pegang juga USDT. Kalian pegang gold. Kalian pegang bond. Ya. Ini diversifikasi nih. Tapi kalau kalian kayak ngira kalian beli Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB itu diversifikasi, enggak, itu satu aset kelas ketarik semua. Paham kan kalian? Jadi kuncinya gua survive di market itu cuma satu. Ini kalian harus camkan di otak nih. Kalau orang-orang lain kan Buffett kan Benjamin Graham bilang margin of safety. Gue bilang gue bukan itu. Gue tuh aset alokasi yang dia bilang tadi. Kunci kita selama tuh aset alokasi. Kita nggak pernah kena drawdown. Ya. Gue nggak pernah kena down year. Ketika semua orang jadi susah di Indonesia saham COVID 2020, gue beli Swiss franc sendiri. Gue punya pemikiran yang lain. Gue nggak pernah mau rugi orangnya. Gue benci banget rugi. Jadi gue defend portofolio gue tuh sedemikian rupa gitu. Biar nggak mengalami kerugian. Apakah nanti ketika Bitcoin tuh naik di atas ekspektasi gue akan gue rebalance? Ya tentu saja. Pasti. Gue nggak akan mau biarin ini running terus. Karena namanya teknologi ya. Kemarin Elon Musk kan nanya ke Grok kan. Bisa dipecahin atau enggak. Dalam 5 tahun, 0 chance-nya. Tapi di atas 10 tahun sama 15, Mungkin. mungkin. Dia bilangnya mungkin gitu loh. Jadi, apakah nanti akan ada format uang yang baru? Gini loh, uang kan berevolusi ya.
dari zaman kertas, ya kan, dia berubah jadi apa namanya, jadi kredit akhirnya, berubah jadi kertas fiat yang kalian pakai sekarang, digital fiat yang kalian pakai di bank-bank kalian, yang di ledgernya bank, berubah jadi kripto lagi. Nanti ke depannya apakah ini mungkin berubah? Mungkin aja, gitu. Tapi konsepnya gini, kalau lu mau jadi kaya dari investasi, lu harus cari perusahaan-perusahaan yang akan mengubah dunia, perusahaan atau teknologi. Nah, kripto itu menurut kita yang paling gampang, gitu. Kenapa paling gampang? Karena itu widely accessible. Yes. Contohnya, apakah gua nggak mau invest di perusahaan biotech? Ada perusahaan yang gue pengen, namanya Colossal Biosciences. Itu yang bangkitin burung yang udah punah 1960. Dapat aksesnya gue. Ada yang nawarin. Tapi apakah gue bisa nggak masuk? Nggak bisa. Tiket size-nya terlalu besar. Nggak. Ngerti kan? Apakah gue pengen waktu itu invest di Figure Robotics? Sekarang udah 33 billion valuasinya. Gue terakhir ngomong di sini masih 1 billion. Mereka baru fundraise lagi 33 billion. Pengen. Cuman gue nggak ada aksesnya kalau gitu. Gitu. Humanoid robot. Jadi apakah cuman kripto yang bisa mengubah dunia? Enggak. Cuman ini yang paling accessible dan paling bisa keluar. Gue suka sesuatu yang bisa keluar. Karena invest di perusahaan private itu kemungkinan keluarnya tuh sedikit. Either bisa exit di belakang semua atau enggak gitu. Jadi ya kalau kalian tanya final frontier-nya manusia ya uang ini kripto sekarang. Gitu. Ini bukan cuma sekedar koin-koin dan ini akan mengubah semuanya gitu. Makanya itu yang kita sedang bikin di sini kan. Fundamentalnya untuk capai apa yang kita percayai, gua sama dia percaya bahwa kripto ini akan ubah dunia. Semuanya akan kripto, semua akan blockchain, semua ide akan pakai blockchain belakangnya. Kita pun banyak diundang sama regulator untuk bantu internal training mereka. Kita tuh punya target yang sederhana. Satu, akademi kripto kita harus jadiin sekolah nomor satu. Kenapa? Kayak tadi, teknologi-teknologinya ditambahin terus. Kalau nggak salah lo orang AI kan? Banyak belajar, suka belajarnya AI juga kan? Sama Web3 juga. Jadi kita itu pengen ini bisa benar-benar jadi sekolah yang kalau misalnya emang ada yang mau belajar trading bisa fokus di sana, mau belajar investasi bisa belajar di sana. Tapi ada juga yang datang ke sini cuma buat belajarin teknologinya, buat dapat update-update modulnya. Nah itu kita mau bikin jadi kalau bisa sekolah nomor satu yang terbaik di dunia. Gua nggak pengen cuma di Indonesia. Karena kalau kalian sesimpel kalian cari deh course crypto yang di dunia itu bahkan yang dibikin sama Wharton atau Stanford itu kebanyakan blockchain. Gue pernah enroll 2 ribuan dolar, 3.000 dolar per 5 video. Itu isinya nggak banyak teman-teman. Itu standar blockchain lagi. Yang mulai lagi apa sejarah kriptografi lagi gitu. Capek liatnya. Nggak banyak. Jadi nggak banyak bahkan course yang kita lihat di global tuh memadai. Nah kita pengen jadiin akademi kripto ini jadi fondasi awalnya. Supaya kalian semua di sini ya bisa jadi pelajar di dalam. Dan kedepannya yang bikin teknologi ini kita harapnya datang ke kita. Karena so far banyak deal yang gue dapat di kripto itu karena mereka tuh pelajar di akademi kripto gitu. Teman-teman gue sendiri tuh banyak pengguna akademi kripto yang akhirnya datang, gue ada perusahaan ini nih, gue ada perusahaan blockchain consulting, mau invest nggak? Seperti itu, ya. Itu fondasi pertamanya. Fondasi keduanya adalah kita bangun exchange kita sendiri kan. Kenapa kita bangun exchange kita sendiri? Kita pengen cepetin adopsinya. Itu buat teman-teman yang nggak tahu, itu tercepat di dunia. 1 juta user tercepat di dunia. Nggak ada exchange satu dunia ini yang kumpulin user dari 0 sampai 1 juta dalam waktu 3 bulan. Exchange yang udah berada di Indonesia udah lama. Itu ngumpulin 5 juta orang. Itu butuh waktu mereka 10 tahun. Gue 3 bulan tuh 1 juta. Ya. Kita udah exchange top 10 di Indonesia. Retail tuh top 5. Jadi yang udah bikin exchange dari lama, 2018, 19, udah disalip semua. Dalam waktu 3 bulan. Kenapa? Karena cara kita bikin sesuatu tuh sangat efisien. Gue nggak percaya marketing kayak zaman dulu. Gitu. Kita percaya di produk. Bahkan kalian mungkin kalau udah perhatiin produknya awal bagi banget. Dalam waktu 3 bulan tuh kita berhasil bikin lebih intuitif. Karena kedepannya bakal sama gitu. Dari daerah, dari di sini, orang tuh ntar bisa transfer duit itu semua all by crypto. Itu yang kita percaya. Kalau teman-teman punya keluarga di luar negeri, sekarang pasti kebingungan kalau bukan pakai crypto tuh kirim duitnya seperti apa. Ini teknologi real yang beneran dipakai gitu. Even di Singapura, orang tuh udah banyak. Ini walaupun menyalahi aturan negaranya MAS ya. Cuman banyak di sana yang nyewain apartemen tuh pakai USDT sekarang. Karena banyak pelajar kan dari luar kan yang kuliah di sana. Dari Indonesia lah kita sebutnya. Untuk bisa bayar di sana apartemennya banyak yang pakai USDT sekarang. Dan ini teknologi udah real gitu. Udah terjadi di depan mata Ya. kita. Kalau sedangkan yang biotech, sedangkan energi yang terbarukan itu masih angan-angan. Humanoid apakah udah dipakai? Belum. 5 tahun lagi iya mungkin. Tapi masih angan-angan.
Kripto ini udah di depan mata kita dipakai. Dan kalian tahu nggak market cap-nya berapa? Ini yang tadi gue sebut, yang gue gambar gini. Market cap itu 4 triliun loh. 4 triliun dolar itu satu perusahaan chip Nvidia. Jadi satu perusahaan chip itu market cap-nya sama-sama masa depan uang. Masuk akal nggak menurut kalian? Enggak. Nggak masuk akal. Masa cuma Nvidia, Microsoft, sama Apple tuh udah 3 kali dari kripto market cap-nya? Jauh sekali, teman-teman. Ya, jadi itu yang kita masih lihat. Jadi apakah ke depannya kita bakal terus di industri ini, ya kita rasa sulit. Jadi kalau tanya kenapa akhirnya gue pindah dari saham, karena semua saham akan ditokenisasi. Dan dia akan bikin itu kan si Flatnf nih sekarang, Robinhood. Jadi semua saham itu akan backingnya tokenisasi. Kenapa? Karena RDN terbukti bisa kena hack. Orang bilang aman kan? Tidak. Kena hack. Itulah kenapa gue nggak pernah punya uang standby di RDN. Kalau saham itu udah keregister kan di Keseng. Nggak pernah. Uang nganggur di RDN itu tidak pernah. Gue nggak pernah punya. Gue pasti keringin lagi balik. Dia aja ada uang yang RDN nganggur, saya tarik lagi. Gatel. Gatel. Gitu. Jadi itu fondasi kedua exchange untuk mempermudah adopsi massa, adopsi global.